Salam menjua-jua, man banta kerina guru-guru KKR sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata, ibas pamasu-masuna, bas pak seendape kita tetap iberi kena kejua-juahan mo bagi nage. Ras pengharapan kami kerinana, Tuhan di bata tetap si masu-masu kegeluhan ta. Jana meriah ukur kami jumpa kita mulihi ibas sermon khotbah minggu KKR, minggu tanggal 20 Februari 2022. Mari dagi spindo lebih gegeh ibas Tuhan di batanari ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga tetap kami ngatakan bujur man bandu. Ija bas pak sawari indah Bapa iberi kedundungan waktu kesempatan man kami selaku anak-anak andu guru-guru KKR guna ngorati karena kebenaran katandu. Rehlakam Tuhan kubas pusu purukuran kami arah ke pentarendu. Maka ngerana kam dagi Bapa kami gosikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Yeskel 47 ayat 12 ras pengkhotbah 2 ayat 4-5. Mari ras-ras kita perdiatikan karena kata di bata. Yeskel 47 ayat 10-2. Baginda mengerna kata di bata. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Adina pengkhotbah 2 ayat 4-5. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Guru-guru KKR yang dikasih Tuhan ta Yesus Kristus. Di kitab Yeskel 47 ayat 12 di sini menceritakan tentang firman Tuhan di mana pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kalau kita perhatikan juga ya, di bahan bacaan kita lagi di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 4-5, di sini pengkhotbah mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumahnya, menanam baginya kebun-kebun anggur. Dia juga mengusahakan baginya kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Tema kita menanam dan ada juga gemar menanam. Yang pertama adalah selaku kita guru-guru KKR terlebih dahulu, marilah kita tumbuhkan sikap gemar menanam di dalam diri kita selaku guru-guru KKR. Di lingkungan sekeliling rumah kita contohnya, apa yang kita tanam? Misalnya kita bisa menanam bunga, kita juga bisa menanam apotek hidup seperti serai, lengkuas, kunyit, jahe contohnya. Kalau ini sudah ada di dalam kehidupan kita, tentunya pasti kita juga selaku guru-guru KKR bisa memberikan contoh yang baik begitu ya kepada anak-anak kita KKR. Supaya anak-anak kita KKR juga bisa mau untuk apa? Gemar menanam. Dan kita juga bisa mengatakan bahwa sangat banyak sekali fungsinya begitu ya ketika kita bisa menanam pohon. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa menjadi obat. Ya, ini sangat luar biasa begitu. Dan kalau kita perhatikan juga dalam kehidupan setiap hari contohnya ya daun jambu kelutuk itu sangat bagus begitu. Bisa mengobati untuk apa? Sakit perut gitu kan. Ketika kita memakan daun jambu kelutuk contohnya. Dan masih banyak lagi manfaatnya dari tumbuh-tumbuhan yang kalau kita mau bisa tanam ya pasti sangat berguna sekali. Seperti contohnya pohon mangga ya. Ketika kita tanam pasti juga bisa memberikan buah yang manis contohnya. Pohon yang rindang ternyata bisa kita berteduh di bawah pohon mangga itu contohnya seperti itu. Jadi marilah kita mengingatkan anak-anak kita KKR untuk mereka bisa gemar menanam. Ya, diingatkan juga kepada anak-anak KKR. Artinya bukan hanya gemar menanam, ya,
tapi tidak disiram begitu ya kan. Ini juga tidak baik begitu ya. Artinya kita gemar menanam, ya kita rawatlah. Kita rawat dalam arti kita sirami, ada rumputnya di pot atau di polybag gitu ya. Dibersihkan supaya tanaman yang kita tanam tentunya bisa tumbuh dengan baik begitu ya. Jadi dalam pengajaran berikutnya juga marilah kita mengatakan kepada anak-anak KKR supaya apa? Supaya mereka juga selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan ini ya. Sesulit apapun itu dalam mereka menjalani kehidupannya, supaya mereka tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Seperti di info Casio ayat hafalan ya untuk anak-anak kita KKR di Yeremia 17 ayat 8. Ini adalah gambaran orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Maka orang itu pasti diberkati Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Di mana daunnya tetap hijau. Tidak khawatir ya dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Begitulah artinya kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bagem dage karena bahan sermon tabas pak saminggu enda mari dage si pembulan pusuh perukuran taras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Bapa kami siringan ibas kini kerajaan surga karena kebenaran katandu nggo ibagikan kami maka ajarin du kami kerina anak-anak du Bapa selaku guru-guru KKR gelar ngasup na kami guna pembarkan karena kebenaran katandu bagi sing kena tindu jana Tuhan di bata tetap masuk-masuk kami kerinana ibas sehat-sehat ras menjuah-juah. Bujur Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami gorto teman bandu. Amin, bujur melalah.